konstruk, ya. Kita menghadapi sesuatu yang sifatnya kualitatif. Bagaimana analisis rasio keuangan yang biasa kita pakai di sektor bisnis itu kita terapkan di sektor publik, di instansi pemerintah. Tidak optimal, tidak akan mencapai tujuan dari pengukuran kinerja itu sendiri, karena finansial hanya salah satu unsur. Yang paling puncak adalah non-finansial yang sifatnya layanan publik. Ya. Maka ada konsep yang disebut dengan social benefit cost analysis. Ada input, output, outcome, benefit, impact, dan sebagainya. Itu yang nanti akan bersama-sama kita kupas. Ya. Pak Heru akan mengupas ini sesuai dengan kepakaran beliau. Dan saya tahu Pak Heru mendalami konsep ini cukup lama. Ya. Maka hari ini kita akan dengarkan bersama kajian-kajian dari Pak Heru. Dan sekali lagi, harapan kami ini semua akan bermanfaat bagi kita semua dan utamanya negeri kita tercinta Indonesia. Selamat membangun bangsa kita ya. Terima kasih, dan saya atas nama pimpinan DMN Partners mengucapkan mohon maaf kalau ada yang kurang dan masih kurang berkenan gitu ya. Sekali lagi, saya terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar series yang ke-10 dengan topik pengukuran kinerja entitas pemerintahan hari ini, tanggal 17 September 2020. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan untuk dibuka. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Bu Rida. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Mansur. Acara sudah dibuka oleh Bapak pimpinan kami. Langsung saja acara akan teruskan kepada Bu Anita selaku moderator kita siang hari ini. Time is yours. Please, silakan dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rida. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam acara webinar kita yang diselenggarakan oleh KAPMNK, yang dimana ini adalah series ke-10 dengan tema pengukuran kinerja entitas pemerintahan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera kepada Bapak Muhammad Mahsun, SE, MSI, AK, CA, CPA, CFRA, selaku Managing Partner dari KAPMNK atau KAP Mahsun Nurdiono, Kukuh, dan rekan yang mungkin beberapa rekan hadir di sini ya, Bapak Ibu, selamat siang. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat siang kepada Bapak Dr. Fakhruzaman, SE, MDM, AK, CA, ASEAN, CPA, atau yang biasa kita sapa dengan Bapak Heru, Bapak Heru HI Hanafi. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Mbak Anita, terima kasih. Terima kasih. Dan juga yang terhormat Bapak undangan kami, Bapak Iwan Novarian, SE, MAK, CA, CP, SAK, CNLP, AK. Beliau adalah Widya Iswara dari Bandiklat PKN BPK RI. Selamat siang Pak Iwan. Dan juga Bapak Ardino Kurniawan, SE, MACC, AK. Beliau adalah Auditor Inspektorat Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selamat siang ya Pak Ardino. Tak lupa juga pada Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat sepertinya banyak yang dari BPK juga ya Bapak Ibu, Inspektorat, kemudian beberapa dari universitas. Selamat bergabung. Nanti kita di sini akan diskusi bersama dengan tema yang
saya cuplik kemarin dari Pak Mason, temanya itu sangat seksi kalau menurut Pak Mason ya, istilahnya begitu. Di sini nanti kita akan melihat pemaparan dari Pak Heru, bagaimana pengukuran kinerja di sektor publik ini. Apa kendalanya, apa yang filosofinya apa, apakah nanti efektif, efisien, atau bagaimana, seperti itu. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Sebelum kita mengikuti pemaparan dari Pak Heru, pertama saya akan memperkenalkan dahulu. Pak Heru ini adalah dosen di beberapa universitas. Tapi saya bacakan dulu profil beliau. Beliau lahir di Bengkulu pada 13 Maret 1971. Kemudian beliau ini adalah PNS di FEB Universitas Bengkulu sejak 1 Januari 1996. Sudah lama ya Bapak. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang 3 atau Kemahasiswaan. Pengalaman berorganisasi beliau sebagai Ketua IAI Wilayah Provinsi Bengkulu sejak 2014, juga sebagai Ketua FDI Forum Dosen Indonesia dari tahun 2017 sampai 2020, sebagai Dewan Pengawas RSMY Provinsi Bengkulu dari 2018 sampai 2023, dan banyak lagi. Langsung saja saya ke riwayat pendidikan beliau. Pak Heru ini menempuh S1 di Manajemen Universitas Bengkulu. S1-nya 2 ini Bapak. Dan juga di S1 Akuntansi Universitas Syah Kuala. Berarti SE-nya double ya Pak Heru ya. Kemudian S2 di IDMK CPAF UPLB Filipina, serta S3 di PPS Unpad Bandung. Pengalaman ngajar di luar dari universitas beliau juga pernah ngajar di BINUS, Presiden University, Mercu Buana University, Universitas Pancasila, Direktorat Diploma IPB Bogor, UNJ Jakarta, Azhara University, Tribakti Business School, dan lain sebagainya. Sebagai dosen tamu, beliau juga pernah mengajar di Universitas Sriwijaya Palembang, kemudian di Universitas Maliku Saleh, Lok Sumawe, Aceh, di Universitas Terbuka juga, dan juga sebagai penguji eksternal program doktor ilmu akuntansi Universitas Sumatera Utara. Pengalaman kerjanya sangat banyak. Ini kalau saya bacakan semua mungkin nanti tidak selesai ini. Saya bacakan beberapa saja. Beliau sebagai konsultan juga di CIDS Center Education Development Studies, konsultan di bidang keuangan di PT Equality Indonesia, konsultan keuangan dan akuntansi di Focus Group. Seperti itu. Tidak usah saya bacakan semuanya, Bapak Ibu, dan tidak berpanjang lebar. Nanti kita akan mengikuti pemaparan dari Pak Heru. Namun demikian, sebelumnya saya sampaikan, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom maupun di YouTube, nanti boleh mengajukan pertanyaan sembari kita mengikuti pemaparan dari Pak Heru. Silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jadi nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan untuk ditanggapi oleh Pak Heru. Dan selain itu, selama Pak Heru memaparkan materi, saya mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk mute, menonaktifkan speakernya agar kita bisa mengikuti pemaparan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Heru. Monggo Bapak. Terima kasih ya, Jang Anita, Primas TV, moderator ya hari ini. Terima kasih kesempatan ini. Izin saya akan sharing dulu dari materi saya. Ya. Terima kasih kepada KAP MRK dan partner yang telah memberikan kesempatan saya untuk kita berdiskusi ya. Ini bukan mengajari, tapi kita berdiskusi karena saya masih butuh sekali banyak feedback dari kita semua. Karena ini pengalaman menarik bagi saya, kurang lebih 20 tahun ya, 20 tahun di pemerintah daerah, baik di Bengkulu maupun ketika saya menetap di Jabodetabek. Saya mohon izin nih, banyak materi ini saya ambil dari berbagai sumber. Dalam arti kata tujuannya adalah kita mencari suatu kesamaan visi, kesamaan cara pikir, karena ternyata tidak mudah kita kalau berdiskusi terkait dengan pengukuran kinerja. Saya mulai dari hal yang sangat sederhana ya. Nih dia. Ini masjid ini. Saya menganggap mohon izin ini tidak ada unsur sara sama sekali. Saya mohon maaf betul kalau ini tidak ada unsur sara. Cuman saya ingin ini adalah fasilitas sosial sektor publik. Sektor publik fasilitas sosial berupa bangunan masjid yang sangat megah gitu. Kita sepakat ini megah, bagus gitu. Tapi jangan nengok masjidnya ya. Nengok ini adalah salah satu sektor publik yang fasilitas untuk umum. Gitu. Yang kedua. Kalau kita lihat laporan keuangannya, ini secara standar ya. Ini saya ambil aja nih di internet, ada Nurul Hidayah. Ini untuk ukuran kita ini berarti laporan keuangannya sudah sangat lengkap. Jadi sehingga tadi bangunannya bagus, laporan keuangannya bagus. Namun di sektor publik tidak jarang ketika masjid tadi kan tempat beribadah. Syarat untuk beribadah itu kita bersih dari hadas kecil dan hadas besar, maka kita perlu untuk berwudu gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam wudu, kita ketemunya yang begini. Ini seringkali kita ketemu, artinya fasilitas yang sangat mendasarnya menyedihkan. Gitu. Padahal tadi saya ulang lagi, bangunannya bagus, laporan keuangannya bagus, kemudian ternyata fasilitas yang sangat mendasar dari fungsi sektor publik tersendiri terlupakan. Gitu. Ini poin yang akan kita diskusikan ke depan nanti. Bagaimana kita mengukur kinerjanya, jangan sampai kita salah dalam menempatkan mana yang jadi kinerjanya. Di sisi lain ini ada masjid juga, masjid di salah satu pulau ya di Bengkulu ya, di Pulau Enggano itu ada masjidnya sangat sederhana. Masjidnya sangat sederhana, walaupun sederhana tapi bersih ya, kemudian rapi gitu ya. Laporan keuangannya simpel sekali. Laporan keuangannya cuma di papan gitu, hanya melaporkan kas masuk, kas keluar. Sangat sederhana. Namun apa yang terjadi ketika kita ngambil wudhu, kita kaget. Nah, bentuknya begini. Artinya kira-kira begini. Artinya tadi ada bangunan yang megah, fasilitas publik, laporan keuangannya sangat transparan, tapi ternyata fasilitas mendasarnya terabaikan. Di sisi lain ada yang fasilitas sosialnya sangat sederhana, laporan keuangannya juga sederhana, tapi ternyata fasilitas mendasarnya luar biasa. Nah, inilah yang saya ajak berdiskusi. Saya tidak mau kita memperdebatkan soal terminologi textbook ya. Saya ingin kita memahami antara transparansi atau accountability. Sebelum kita cerita tentang pengukuran kinerja, kita sepakati dulu. Artinya dalam sektor publik itu yang kita butuhkan sebenarnya transparansinya atau accountability-nya. Ya Mbak Anita ya, kalau kita memilih ya keduanya. Kita perlu transparan dan perlu akuntabilitas, tidak terbantahkan. Tapi ketika kita hanya satu pilihan saja, maka saya akan menyatakan bahwa kita harus pilih akuntabilitas. Bukan transparansi. Kenapa? Karena kalau saya mendefinisikan dengan sederhana dari, ini saya sederhanakan saja. Kalau sederhana, artinya kita tidak usah perdebatkan dalam konteks textbook ya. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya secara sederhana, akuntabilitas itu adalah tanggung jawab kita di dalam hati, atas suatu kewenangan baik pada diri sendiri, pihak yang memberikan kewenangan hingga pada Tuhan Sang Pencipta. Ini dasarnya. Kalau di kawan-kawan di Jogja sering nyebutnya pertanggungjelasan gitu ya. Saya tidak bicara itu, kita tidak mendiskusikan itu. Saya hanya ingin mengatakan substansinya adalah
Accountability beda dengan responsibility. Tanggung jawab responsibility itu hanya pada pihak yang memberikan kewenangan. Kalau dalam struktur organisasi jelas, ada yang mendapatkan kewenangan, authority, ada yang responsibility. Garisnya ke bawah dan ke atas. Gitu. Tapi kalau accountability, dia tentunya tidak cukup dengan yang memberikan kewenangan, tapi juga kepada diri sendiri, kepada Tuhan yang Sang Pencipta. Yang Rodin berapa? Siapa? Yang Rodin. Mohon Oke, maaf, mungkin Bapak ada Ibu, spider ya. Nah, secara filosofi ya, yang paling mendasar di sektor publik, ini seringkali jadi masalah nih antara efektif dengan efisien. Saya abaikan ekonomi ya, saya abaikan ekonomi. Tujuan kita yang terbaik ya efisien dan efektif. Tapi di sektor publik harus kita sepakati dulu, efektif jauh lebih mulia gitu, efektif jauh lebih penting tadi. Transparansi dengan accountability kita pilih accountability, efisien dan efektif kita pilih efektif. Ini penting ya, ini penting karena banyak sekali nanti contoh-contoh yang ingin saya sampaikan bahwa seorang pemeriksa dari BPK maupun auditor dari BPKP ataupun dari inspektorat ini pengalaman saya 20 tahun, saya masih sering ketemu yang belum bersepakat. Artinya dengan latar belakang masing-masing, dengan pengalaman masing-masing, sehingga kita kadang-kadang di sektor publik, tapi kita menekankan efisiennya. Ini jadi rancu, karena nanti akan kita diskusikan panjang di selanjutnya. Jadi intinya yang saya katakan, secara konseptual seharusnya kita mendahulukan efektif. Bagaimana mencapai tujuannya dulu dengan sumber daya yang ada. Nah, kalau selanjutnya saya ingin mengatakan begini, kinerja nih ya, ini hal yang sepintas yang ingin saya diskusikan dengan kita semua, bahwa ada dua nih. Ada manajer hotel dengan manajer hospital ya, rumah sakit nih. Capaian okupansinya itu 80%, dua-duanya sama. Manajernya 80%, standarnya 60%. Untuk manajer hotel, kalau ini tercapai, ini bisa langsung dipromosikan ini. Ya, Pak Demasunnya bisa dipromosikan. Manajer hotel bisa kita promosikan kalau dari Bengkulu bisa pindah ke Jogja atau ke Bali ini. Karena tingkat okupansi hotel yang standarnya 60, tercapainya 80. Di sektor bisnis sangat mungkin satu saja ukuran kinerja sudah bisa membuat kita mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Tapi jangan lupa, di sektor publik termasuk di pemerintahan, nggak cukup. Satu pasti nggak cukup. Kenapa? Data ini akan menyesatkan. 80% tingkat hunian atau board dari rumah sakit itu bukan berarti suatu keberhasilan, karena tujuan rumah sakit bukan mencari laba. Ada fungsi-fungsi sosial lainnya yang melekat di sana, bisa saja 80% ini seperti sekarang, COVID, pandemi. Jadi 80% hunian rumah sakit bukan karena rumah sakitnya berhasil, tapi malah pandemi yang ada. Nah ini poin yang ingin saya sampaikan, mendasar sekali bahwa di sektor publik, termasuk di pemerintahan, kita tidak cukup dengan hanya satu ukuran kinerja. Ini perlu kita sepakati bersama, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, sehingga ini contohnya. Ini ada nilai ujian nih. Bu Anita nih waktu ujian, waktu S1-nya dulu dapat nilai 85 ini. Bu Rida dapat 85. Tapi tingkat kepuasannya gimana nih? Apakah 85 ini sangat puas atau sangat tidak puas? Ini relatif sekali. Jadi di sektor pengukuran kinerja ini, angkanya nggak ada makna sama sekali. 85 tidak ada makna sama sekali sebelum kita punya standar yang harus kita ungkapkan. Jadi 85 ini bisa sangat puas. Saya kasih contoh. Bu Anita ini setiap ujian dapatnya 90. Setiap ujian 90, 95. Sekali waktu dapat 85, menangis deh. Menangis nggak puas gitu. Kenapa? Biasa dapatnya 90, 95. Sebaliknya teman yang lain, biasa ujiannya dapat 70, 75. Begitu dapat 85, dia akan sangat berbahagia. Sehingga saya ingin katakan hati-hati. Dalam pengukuran kinerja, angka-angka yang ada itu nggak ada nilai sama sekali sebelum kita ada pembandingnya, pengukurnya. Untuk itu, ini yang sangat mendasar sekali. Jangan kita terjebak dalam aturan-aturan atau angka-angka yang sebenarnya tidak bermakna. Kenapa ini saya sampaikan? Saya kasih contoh sekilas ya, pengalaman saya diskusi
dan kawan-kawan di daerah, saya mohon izin, saya tidak sebutkan institusinya, tapi pertanyaan begini, Pak Heru, saya 30 tahun sudah melakukan pekerjaan sejenis mengaudit, gitu, meyakinkan bahwa semuanya sudah running well, tapi ternyata kok visi kita nggak pernah tercapai, gitu ya. Visi daerah ini tidak pernah tercapai. Sehingga mohon izin ya, saya tidak mau menyebut instansinya, tapi saya ingin katakan bahwa saat itu saya katakan bahwa berarti saya menyimpulkan Anda adalah auditornya auditor checklist. Gitu. Apa itu auditor checklist? Auditor checklist itu kan dia hanya melihat ada tidaknya. Misal, kalau di rumah sakit itu di ruang operasi itu ada pisau bedah itu. Di kartu inventaris ruangannya dikirnya ada 10 gitu. Di kertas kerjanya cuma menyebutkan berapa jumlah, berapa yang ada, berapa yang bagus, berapa yang rusak. Sejenis itu. Sehingga kemudian itu akan terkumpul pada level ketua tim, akan didiskusikan dengan hanya data seperti itu dan mengambil keputusan gitu. Sehingga kalau dia 10, rusaknya 2, hilangnya 2, berarti yang bisa dipakai ada 6 gitu. Sehingga ketika ditanya butuh berapa tambahan, kesimpulannya dibutuhkan 4 kekurangan. Kenapa? Satu hal yang saya pelajari selama kurang lebih 20 tahun ini, kawan-kawan yang terlibat dalam pekerjaan ini kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa bahwa seharusnya punya standar. Dia harus buka. Katakanlah di Bengkulu Rumah Sakit M. Yunus, dia harus buka. Ruang OK rumah sakit itu, berapa pasien rata-rata, berapa dokter yang ada, berapa luas ruangan, berapa segala macam, sehingga standarnya pisaunya harus ada berapa. Artinya kalau pisau di rumah sakit tersebut harusnya ada katakanlah 8, jangan-jangan yang hilang dan rusak ini bukan karena dipakai, tapi tidak pernah terpakai dalam bertahun-tahun gitu. Sehingga inilah yang menjadi kita sering bermasalah ketika kita melakukan pekerjaan kertas kerja dengan sangat kakunya. Ini penyakit kita di bidang kita semua ya. Kita akuntan ini atau orang-orang yang bekerja di bidang terkait dengan akuntansi ini seringkali kita terlalu kaku gitu. Padahal kertas kerja itu tidak berarti tidak boleh ada tambahan. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini harus kita lihat. Itu contoh aja saya lihat kan. Jadi sekali lagi angka 85 ini nggak ada nilai sama sekali sebelum kita punya pembanding. Nah, sehingga di sisi lain pengukuran kinerja suka sekali juga membandingkan antara ekspektasinya dengan capaiannya. Secara teoritis kita sepakat. Kalau ekspektasinya lebih tinggi dari capaian gagal. Ekspektasinya lebih rendah dari capaian berarti kita berhasil. Tapi hati-hati juga. Kenapa? Ada standar juga. Artinya apa? Tipe A, tipe B, tipe C, tipe D itu beda-beda. Artinya apa? Bisa saja dia tidak tercapai. Ekspektasinya 5, tercapainya 4,75. Tidak boleh kita simpulkan itu gagal. Dan ini saya ketemu di beberapa dokumen. Artinya ketika ekspektasinya sangat tinggi, 4,5, tercapai 4,75, tetap dinyatakan gagal. Ini akan konyol sekali ketika ada yang ekspektasinya hanya 3, tercapainya 3,5 gitu. Malah dikatakan berhasil. Nah ini juga hal yang hati-hati betul kita dalam pengukuran kinerja terkait dengan banyak pendekatan ya teori yang kita gunakan, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi poinnya ingin saya sampaikan, hati-hati kita mengambil suatu kesimpulan, hati-hati memaknainya. Ini poin yang saya dapat dalam pengalaman saya dalam beberapa tahun terlibat dalam bidang ini. Nah, ukuran yang sangat krusial ya, yang secara konseptual ini kan kita lihat nih data sebelumnya. Kita harus punya data sebelumnya. Tadi kalau misalnya Mbak Anita ujiannya selama ini 90 dapat 85, itu kita bandingkan kita kecewa. Kita kecewa. Kemudian kalau kita data-data sudah sebelumnya, kita data-data rata-rata industri. Setelah data-data industri, kita akan lihat data dari rata-rata sejenis dan seukuran. Artinya setelah sama industrinya, kita lihat yang sejenis dan seukuran. Nah, yang terakhir itu adalah target pada dokumen perencanaan. Nah, ini 4-nya at least nih, paling tidak. Paling tidak kita melihat 4 data ini yang paling penting untuk dasar minimalis dalam pengukuran kinerja. Nah, ini perlu saya sampaikan. Nah, sehingga ini ada pengalaman menarik nih. Saya izin nih Pak De Masun ya, izin saya dengan kawan-kawan yang lain bahwa pengalaman saya menjadi pansel ya di JPT Pratama ya, baik itu di Kepala SKPD maupun di Sekda. Pertanyaan mendasar saya terkait dengan kinerja selalu saya tanya, mohon izin Pak Kadis gitu, apakah Anda berhasil gitu? Kemudian bagaimana kinerja Anda selama ini dalam jabatan terakhir?
umumnya 99% jawabannya begini. Yang menilai keberhasilan saya adalah pimpinan. Beberapa persen mengatakan yang menilai keberhasilan saya adalah bawahan gitu. Saya tidak bisa menilai saya. Nah, ini menyedihkan. Sebagai pansel kita dengan segala macam perangkat yang ada, kita kaget gitu. Kita kaget kenapa? Nggak bisa saya bayangkan ketika pada eselonisasi 2 gitu ya, kepala dinas atau eselonasi sekdanya 1 maupun 2 tergantung provinsi dengan kabupaten kotanya. Ternyata mereka nggak familiar dengan pengukuran kinerja. Artinya kesimpulannya cuma yang mengukurnya adalah atasan, artinya sangat kualitatif. Padahal dalam ketika kita menerima satu pekerjaan, dia melekat di dalamnya, melekat tupoksi kita, melekat ukur-ukuran yang harus kita capai, sehingga kita bisa menyimpulkan diri sendiri, berhasil atau tidak berhasil. Institusi kita berhasil atau tidak berhasil. Sehingga ingin saya sampaikan sekali lagi, keberhasilan seseorang maupun institusi itu terukur kuantitatif. Walaupun dasarnya kualitatif, karena kualitatif itu bisa dikuantitatifkan dengan berbagai macam pendekatan. Nah, nanti akan kita diskusikan hal ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan betapa kita masuk ke dalam dunia, ternyata pengukuran kinerja ini cuma enak diucapkan saja, gitu. Tapi secara filosofi kita tidak melakukannya dengan baik. Nah, sehingga kalau kita lihat sini, ini contoh juga, ini contoh nih. Posisi saat ini ya mengarah pada dikatakan apa kinerja itu adalah posisi saat ini mengarah pada tujuan dengan sumber daya yang sudah dimanfaatkan atau digunakan pada horizon waktu tertentu. Itu adalah kinerja sederhana bagi saya. Kurang lebih 20 tahun saya ngajar di level mulai dari D3, S1, S2, S3. Ini kata yang saya simpulkan dari berbagai literatur yang saya pelajari. Artinya kita jangan terjebak dengan literatur-literatur yang terlalu rumit. Ternyata kinerja itu simpel aja. Kata kunci pertama, posisi kita saat ini mengarah kepada tujuan. Kalau tidak mengarah kepada tujuan, itu bukan kinerja. Yang kedua, sumber daya. Berapa yang sudah kita habiskan pada posisi ini? Yang ketiga, jangan lupa horizon waktunya. Kita kadang-kadang lupa. Di bulan Januari, di bulan Februari, atau di bulan November, di bulan Desember, tentu nuansanya berbeda memaknainya. Jadi sekali lagi ini bahasa sederhana inilah. Ya begini ingin saya sampaikan. Jadi mohon maaf dengan segala hormat ya. Saya sekali lagi tidak berniat melecehkan siapapun, tapi masalahnya begini. Masalahnya kawan-kawan kita yang di BPK, BPKP, kemudian di Inspektorat Kementerian, itu kan rata-rata lulusannya dari kampus-kampus bagus ya. Kampus bagus, kampus standar, dari STAN, dari UI, dari segala macam, dari UNAIR, dari UI, segala macam, pokoknya bagus-bagus gitu. Standar minimalisnya terpenuhi, konsepnya sudah ada, di kepalanya sudah tertanam, sehingga ketika mereka mendapatkan BIMTEK, mendapatkan pelatihan, membaca aturan, sehingga dia tidak akan salah lagi, karena sudah punya dasar. Tapi jangan lupa di sisi lain, kawan-kawan di Pemda, banyak yang background-nya tidak sama. Background-nya katakanlah mulai dari SOS, SAG, Dr. Andes, segala macam, sehingga tidak cocok. Kalau pelatihannya langsung teknis, gitu. Ini juga masalah nanti. Maka seringkali nanti pengukuran kinerja ini sesat karena filosofinya yang nggak masuk. Nah, ini akan kita diskusikan nanti. Saya kasih contoh ini. Klaim keberhasilan. Berhasil atau tidak, ini pernah terjadi ya di tempat saya ya, tempat terjadi, kepala daerah mengklaim berhasil. Gitu. Klaimnya berhasil apa ukurannya? Selama saya jadi kepala daerah, 2 mall bisa berdiri. Itu poinnya ya. Pak Iwan ini dari diklat PPK ini seringkali terjadi Pak Iwan. Artinya klaim keberhasilan. Berhasil tidak karena dikatakan saya berhasil, ada mall 2. Tapi ternyata setelah kita kupas, kita buka dokumen perencanaannya, mulai dari RPJP, RPJMD, kemudian sampai ke RKPD, sampai ke rumah, nggak ada. Tidak ada kaitan sama sekali. Artinya bahasa saya serendipity gitu. Terjadi aja, memang tuntutan ekonomi, tuntutan massa. Artinya tidak ada kepala daerah, mall akan terbangun. Matahari akan membuka ketika pasarnya sudah cukup. Sehingga saya ingin mengatakan hati-hati betul, siapapun kita nanti terkait dengan kinerja, berhasil tidak itu kita lihat dari dokumen perencanaannya. Nah, kata kuncinya apa? Kalau kita cipta kinerja, dokumen perencanaan maha penting. Ini pengalaman saya menarik juga nih. Menarik apa? Di salah satu pansel yang saya ikuti, saya sempat nanyakan ke bagian verifikasi ya di keuangan. Saya tanya, mohon maaf nih Mbak, sudah berapa tahun menjabat? Udah 3 tahun katanya. Jadi pertanyaannya simpel,
di ruangan Mbak ini ada nggak dokumen perencanaan? Oh nggak ada urusan. Gitu. Saya hanya keuangan, saya punyanya anggaran. Gitu. Nah, saya nggak bisa membayangkan juga nih. Bagaimana mungkin kita mengukur kinerja itu hanya dengan modal anggaran? Nggak bisa. Pengukuran kinerja terikat dengan dokumen perencanaan. Ini harus kita sepakati bersama, kita perbaiki ke depan. Artinya ini poin-poin penting ya. Di awal-awal ini yang saya mau diskusikan. Karena setelah ini kita akan masuk ke hal yang lebih penting. Nah ini dia. Saya mohon izin, saya kuliah dulu 2 tahun di Filipina. Kebetulan saya bersyukur betul saya dapat dosen yang sangat luar biasa ya, lulusan Amerika, 2 orang yang sangat menginspirasi saya gitu. Kita cipta visi. Saya banyak baca di literatur Indonesia, visi itu dikatakan mimpi. Gitu. Sehingga setiap pelatihan, kawan-kawan dari pusat sering datang ke daerah menyampaikan, kita punya mimpi, visi segala macam. Nah ini harus kita kaji lagi. Saya ingin katakan, seyogyanya kita jangan sesatkan. Gitu. Visi itu bukan mimpi. Visi itu adalah sudut pandang, view of. Apa itu view of? Artinya kalau saya kasih gambaran ini, goal itu huruf besar saya buat ya, tujuan dengan huruf besar, tentu di dalamnya ada mission, ada goal, ada sasaran, ada target. Kenapa saya sengaja buat sasaran? Karena saya ingin membedakan. Goal dengan sasaran itu berbeda. Goal itu dalam bahasa Inggris kan objektif. Itu. Artinya di dokumen kita rancu sekali. Kita tidak bisa membedakan mana yang tujuan, mana yang sasaran. Padahal goal dalam huruf besar ini, dalam artian luas, artinya termasuk di dalamnya semuanya. Sehingga, saya kasih contoh begini. Ada perusahaan A dan perusahaan B ya kalau di bisnis. Perusahaan A dan B ini sama, ingin mencapai laba yang maksimal, sama dua-duanya. Tapi perusahaan A ada tambah-tambahnya, mencapai laba maksimal dengan menjadikan customer sebagai raja. Jadi saya ulang lagi, mencapai laba maksimal dengan menjadikan customer sebagai raja. Sementara di sisi lain, perusahaan B mencapai laba maksimal dengan memanjakan karyawan. Nah ini contoh yang sangat sangat ekstrim ya. Saya ingin katakan sangat ekstrim ini sehingga kesimpulannya begini. Kalau visinya dipakai yang pertama, mencapai laba maksimal dengan merajakan customer, ini mencapai customer, jadi sehingga maaf saya ingin katakan, bila perlu karyawannya disengsarakan dia nggak peduli. Karena tujuannya adalah bagaimana merajakan customer, memanjakan customer. Sebaliknya, bagi satu perusahaan yang lain, yang dia lebih peduli dengan karyawannya, dalam bahasa ekstrim, dia menipu customer pun nggak peduli. Kenapa? Itu visinya. Artinya apapun yang dibuat di dalam misinya, itu selalu terkait kepada sudut pandang tadi, view of tadi. Jadi saya sekali lagi menghimbau kita semua yang masuk ke wilayah pengukuran kinerja, visi ini kita luruskan dulu. Visi ini bukan mimpi. Visi ini adalah sudut pandang kita memandang tujuan dalam artian luas dari institusi atau organisasi yang kita akan ukur kinerjanya itu. Jadi sudut pandang ini, kalau saya kasih contoh, ini ada Kabupaten XYZ ya, dia ingin terwujudnya kabupaten yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sehingga apa? Apapun misi yang disusun, dia harus terkait ke salah satu dari 3 itu. Menjadikan kabupaten itu maju, menjadikan kabupaten itu mandiri, dan atau menjadikan kabupaten itu sejahtera. Dia 3 itu. Artinya kalau ada misi yang tidak terkait dengan 3 itu, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya harus kita ubah, visinya kita tambahkan. Kemungkinan kedua, visinya yang kita kurangkan. Artinya apa? Antara visi dengan misi itu harus ada benang merah yang sangat kental. Ini celakanya di kita di dokumen perencanaan ya, hampir 20 tahun saya terlibat, banyak sekali kita visi dengan misi. Saya kasih contoh. Di satu kabupaten, saya pelajari satu persatu, tidak ada satupun misinya terkait dengan pariwisata. Tidak ada satupun terkait dengan pariwisata. Termasuk juga di visinya. Visi, misi nggak ada, tapi ternyata jargon dari kabupaten tersebut adalah menjadikan kota ini sebagai kota yang religius, kota yang sehat, dan tujuan wisata. Nah, ini kan jadi aneh. Bagaimana mungkin menjadikan kota wisata, sementara misinya tidak ada, visinya juga nggak ada. Jadi ini jadi masalah. Akhirnya kita kupas bersama, akhirnya ya harus kita kaitkan, karena nggak mungkin kita merubah seenak saja ya. Artinya kita kaitkanlah, artinya bagaimana pariwisata itu untuk mendukung ekonomi kreatif.
Artinya dinas pariwisata harus mampu menyusun perencanaan dimodifikasi. Bukan lagi ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata, tapi kita buat adalah pariwisata ini yang mendukung ekonomi kreatif, sehingga bisa diukur kinerjanya. Sehingga ini jadi sangat penting ya. Saya ingin mengatakan ini sangat penting karena seringkali kita lupa ketika cerita pengukuran kinerja dengan hal-hal yang sangat mendasar ini. Selanjutnya, nah ini mendasar sekali ini saya sengaja buat warna-warni ini. Inilah yang membuat kita sesat nih, membuat kita sesat. Mohon maaf saya sekali lagi tidak menyudutkan siapapun, tapi fakta aja ini yang buat kita sesat. Kenapa? Saya kasih contoh analogi ya, logika berpikirnya. Ini ada dua nih, ada cita-cita ayah dan cita-cita anaknya. Gitu. Ayah ini, katakanlah saya ya, saya bercita-cita ingin anak saya jadi auditor yang andal dan profesional. Itu cita-cita saya sebagai ayah gitu. Anak saya juga sama, dia cita-cita ingin jadi auditor yang andal dan profesional. Klop ini. Saya ingin anak saya jadi auditor, ya alhamdulillah, memang anak saya masuk di KPMG untuk sementara ini. Sebelum gabung dengan Pak Masun nanti, mungkin 2 tahun lagi gabung di, kalau diizinkan Pak Masun ini, ikut ke Jogja nanti Pak Masunnya. Artinya apa? Cita-citanya sama, saya dengan anak saya. Tapi indikatornya berbeda. Untuk saya sebagai ayah, indikator kinerja saya adalah sumber daya yang saya siapkan. Artinya apa? Saya harus mampu membelikan buku untuk anak saya, membayar kursus untuk anak saya, membayar SPP untuk anak saya. Sementara atau yang lain bekerja jejaring. Artinya saya ketika anak saya magang, harus saya magangkan di tempat yang bagus. Itu ukuran indikator kinerja untuk ayah. Padahal cita-citanya sama tadi, untuk menjadikan auditor sang anak ini. Anak, indikatornya beda. Indikatornya adalah lulus ujian kompetensi, ikut berorganisasi, dan lain-lain. Apa poin yang ingin saya katakan? Ketika kita cerita tentang visi tadi, ketika kita mengukur, ini beda antara ayah dengan anak. Sehingga ukuran kinerjanya juga beda. Ketika ayah, tadi diukurnya adalah uang yang dibutuhkan, relasi yang dimiliki, dan lain-lain. Sementara si anak, ukuran kinerja adalah belajar keras, atau sejumlah organisasi yang diikuti. Nah inilah asal-muasalnya yang ingin saya diskusikan panjang ini. Artinya, ayah ini adalah pemerintah pusat ini. Ayah ini pemerintah pusat. Anak ini adalah pemerintah daerah. Nah, disinilah mulai hal-hal nanti yang asik kita diskusikan. Saya yakin asik. Kenapa? Sama-sama ingin menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera. Sepakat kita. Daerah ingin anak masyarakat sejahtera. Pemerintah pusat juga sama. Sudah klop ya. Tapi ketika cerita ke indikator kinerja, rancu kita. Baik yang 86 maupun yang 90 atau yang sebelumnya 54. Semua terkait dengan aturan-aturan penyusunan itu membuat sakit kepala kita. Sakit kepala apa? Kita gagal memposisikan. Ini ukuran untuk pemerintah pusat dengan APBN-nya, atau ini untuk pemerintah daerah dengan APBD-nya. Kenapa? Kita ada dana kita ada DAK, ada DAU, ada segala macam, sehingga saya menyimpulkan bahwa kadangkala pemerintah pusat memaksakan diri mengukur kinerjanya ke Pemda yang sebenarnya tidak hanya mengandalkan APBN. Ada APBD di sana, ada faktor sacrifice yang lain di sana. Nah, sehingga inilah jadi masalah kita. Nanti kita diskusikan bagaimana pengukuran kinerja di sektor publik, khususnya di pemerintahan, bermasalah ketika ini tidak kita sepakati sejak awal. Oke, saya lanjutkan, saya sampilkan. Ini dia. Ini sederhana ini. Saya menyusun ini setelah kurang lebih 15 tahun ya. 15 tahun saya ngajar mata kuliah pengukuran kinerja, baik di bisnis maupun di sektor publik, saya menyimpulkan ini. Ternyata ini ketika saya bawa ke Pemda-Pemda, kawan-kawan di Bapeda, ini nggak nyambung. Nggak nyambung ini sederhana sekali. Apa? Ada kolom 1, ada kolom 2, ada kolom 3. Ini kesimpulan saya kalau kita cerita kolom 1, urutannya jelas. Ada misi, ada tujuan, ada sasaran, ada target. Ini jelas sekali di sebelah kiri. Sementara itu di sebelah kanan ada program, ada kegiatan, ada subkegiatan, ada sub-sub kegiatan. Ini harus clear ini. Jadi nggak bisa di bawah misi ada kegiatan. Nggak bisa di bawah program ada sasaran. Nah ini lagi. Di dokumen kita di negara tercinta ini, disinilah masalahnya. Ya alhamdulillah ya, saya punya pengalaman di beberapa pemerintah daerah ya yang membuat kita shock. Kita tadi saya katakan, ini belum kita sepakati. Logika kita membacanya kan begini, kalau semua target tercapai, maka sasaran dimungkinkan tercapai. Apabila semua sasaran dicapai, dimungkinkan tujuan tercapai. Kalau semua tujuan tercapai, dimungkinkan misi bisa diwujudkan. Itu clear. Sebaliknya,
Misi kita terjemahkan dalam strategi di program. Artinya apa? Kalau kita punya 5 misi, at least kita punya 5 program minimalis. Paling sedikit. Kemudian ketika kita turun tujuan, maka di perencanaannya dia nyebutnya kegiatan. Sasaran, sub kegiatan. Target adalah sub kegiatan. Sehingga ketika kita menyusun perencanaan, clear dari bawah itu. Sub kegiatan, kegiatan ke program. Benang merahnya clear. Di sisi kiri, sisi kanan jangan dirancukan. Ada yang taktik, ada yang strategi. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ini diskusinya jadi panjang, nanti boleh kita diskusikan. Nah, kemudian ukuran indikatornya harus ya standar lah. Kita ada yang smart ya, ada yang smart, ada spesifik, measurable, attainable atau achievement, kemudian ada relevan, timeless-nya. Ini saya pikir kita semua ada familiar ini, harus spesifik. Nah, ini nanti kita diskusikan analogi yang sederhana lainnya. Nah, ini saya pikir semua orang kita get ya, kita paham betul ini. Tapi ternyata ini juga kerancuan yang kita lihat. Jangan lupa efisien, efektif itu nggak berhenti. Kenapa? Kalau kita cerita outcome, nah sekarang hampir semua dokumen kita menyebutkan outcome. Ditambah sedikit lah, ada mediate, ada intermediate, ada ultimate gitu. Yang merancukan kita sebenarnya yang dimaksud apa sih? Kenapa nggak kita seragamkan saja? Karena seragamkan apa? Sehingga kita ada input, output, outcome, impact, dan signifikan. Kita seragamkan dokumen kita dulu. Sementara ketika kita ukurannya jelas, input, output kita pakai efisien. Bagaimana kita mencapai itu dengan biaya minimalis. Kemudian efektif, tujuannya tercapai. Ketika setelah outcome, dari hasil mau ke impact kita relevan ukurannya. Kemudian dari impact kita ke signifikan, sustainability. Nah, inilah dokumen kita. Saya sangat menyedihkan ini, yang saya katakan tadi, balik ke sini tadi ya, balik ke sini, disinilah kendalanya. Ketika kita ini nggak menyimak, kita nggak memahami, kita tidak cukup mendapatkan pemahaman tentang ini, maka masalahnya di sini. Karena di dokumen kita, semua menyebut dengan istilah outcome. Kita terminologinya nggak baku. Kalau kita sebut outcome, maka seakan-akan Pemda itu hanya adalah bagian dari pemerintah pusatnya. Padahal dana kita beda tadi, APBN, APBD itu berbeda. Nah, sehingga disinilah yang terjadi ya. Saya banyak ketemu ya, mohon izin segalanya, mohon maaf saya, yang dapat penghargaan nasional itu. Perencanaan dokumen terbaik tingkat nasional. Perencanaan dokumen terbaik tingkat kabupaten. Perencanaan terbaik tingkat kota. Nonsen. Sorry, nonsen. Apa yang katakan nonsen? Banyak sekali dokumen yang baik itu terjadi ada 2 pilihan. Nanti apa yang terjadi? Gagalnya perencanaan atau perencanaan yang gagal. Di tempat saya pernah saya alami begini. Ada satu kabupaten 2 tahun berturut-turut dapat yang terbaik, tapi nggak ada kemajuan sama sekali. Kan aneh tuh. 2 kali mendapat yang terbaik level nasional, level kabupaten, tapi secara signifikan tidak tercapai tujuannya. Yang bagus hanya dokumennya. Iseng saya kejar. Ini sebenarnya yang menilai siapa sih? Kejar, nengok tim jurinya segala macam. Wah. Ternyata apa? Yang jadi juri nggak memahami konsep perencanaan. Kan repot kita ya. Artinya negara kita ini sibuk dengan penghargaan, tapi sementara menentukan siapa pemenangnya juga tidak fokus. Kalau menurut saya pribadi, mohon maaf saya sekali lagi tidak merujuk ke instansi manapun, kalau kita memberi penghargaan, maka kita harus paham betul yang kita beri penghargaan itu ya memang benar. Nah, ini masalah nanti kita diskusikan. Mandari. Selanjutnya ini tabel kalau saya ngajar di mata kuliah pengumpulan kerja ini 3 kali pertemuan nih. Ya Mbak Anita ya. Satu tabel ini 3 kali pertemuan, bisa bayangkan. Simpel betul. Tapi 3 kali pertemuan ini kalau kita bawa ke sektor publik. Artinya apa nih kalau kita lihat? Ada goal level di sini, ada performance indikator, ada performance measure-nya, ukurannya. Ada juga organisasi levelnya. Kalau ini kita rancu, artinya apa yang saya katakan? Kongres dan administrasi itu kita nyebutnya bupati dengan pimpinan DPRD. Artinya ketika kita diskusi dengan bupati, kita diskusi dengan DPRD, pimpinan DPRD, maka kita catat tentang misinya. Jadi bagi saya haram ya, bagi saya. Kepala daerah menyebutkan, saya berhasil. Saya bisa membangun jalan 50 km. Ya bukan ukurannya. Mohon maaf. Ukuran keberhasilan seorang kepala daerah bukan panjang jalannya, bukan panjang irigasinya, bukan bertambahnya sawah, bukan itu. Nah, ini jadi masalah kita. Kenapa? Levelnya jelas tadi.
Kalau cerita panjang itu kita cerita output itu. Kalau cerita output itu punyanya apa? Eselon 4, eselon yang bertanggung jawab tentang itu. Sehingga eselon 4 boleh ditanya, berapa sawah yang baru, berapa banyak irigasi, berapa, boleh. Karena memang eselonnya eselon 4. Program, manager, and staff. Target ukurannya. Kemudian eselon 3, dia cerita tentang sasaran. Setelah panjang jalan, apa manfaatnya secara simpel? Kita nyebut outcome, hasil. Jadi dari keluaran ke hasil. Kemudian setelah berhasil, jangan-jangan begini, petani meningkat jumlah gabahnya, tapi harga turun. Ya, ini sering terjadi. Bapak Ibu mungkin nggak kebayang ya. Di tempat saya cabai itu 1 kilo kalau lagi panen raya 3.000 perak loh Pak De Masun ya. Cabai 3.000 perak 1 kilo gitu. Kol kubis Rp125 per kilo gitu. Artinya apa? Pembangunannya bagus, hasil panennya meningkat, tapi masyarakat tidak sejahtera. Kenapa? Ini tadi kita salah dalam goal level tadi, target, objektif, goal, kemudian commission tadi. Sehingga tabel ini saya ingin betul kita semua nanti mendiskusikan ini, artinya kita paham betul bahwa apapun yang terjadi dalam dokumen perencanaan dan pengukuran kita itu ada konsepnya, bukan barang datang dari langit gitu. Dan ini seringkali kita diskusikan pada level rapat dengan pemerintah daerah maupun dari pusat ya, dari Depdagri maupun dari Menpan. Seringkali kita diskusikan, ayo kita luruskan dulu. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi. Itu ada muncul Pak ya, ultimate outcome, intermediate outcome, ada mediate outcome. Ini kan jadi rancu kita. Ketika kita tidak seragam, kenapa nggak kita seragamkan saja? Intermediate itu kita katakan impact gitu. Ultimate-nya kita katakan aja itu adalah signifikannya, relevannya. Ini jadi masalah kita. Artinya kita tidak tidak konsisten ya. Kita merujuk buku. Kalau kita lihat ini sama-sama buket 2000-nya, tapi diadaptasi atau dimodifikasi ternyata membuat kita bingung. Nanti kita lanjutkan. Saya kasih contoh nanti gimana letak-letak yang bisa kita diskusikan. Nah ini kalau kita lihat, ini dasar betul ya. Dalam kita menyusun ini program logik ini, mana yang mulai? Dari input ke outcome, atau dari outcome ke input? Nah ini kan sudut pandang kita masing-masing nih. Sebenarnya kan kita harus betul-betul tahu dulu, yang kita cari itu kan adalah outcome itu pada level hasil itu adalah dari keluaran segala macam, jadi jelas kita ngukurnya. Kalau kita di perguruan tinggi ya, saya mohon izin, kalau perguruan tinggi kita nyebutnya capaian lulusan gitu. Capaian lulusan adalah calon akuntan yang siap dilatih, maka kita tarik ke belakang. Sampai nanti muncul mata kuliah apa yang harus diajarkan. LO besarnya apa, LO kecilnya apa, itu kalau kita di dunia pendidikan. Tapi kalau kita cerita di Pemda, ini juga harus jelas. Dari outcome kita tarik, kalau untuk ini, maka apa yang kita perlukan? Kita ingin masyarakat yang tadi, katakanlah terjadi peningkatan pendapatan, sehingga kita bukan hanya menghasilkan outputnya saja, tapi harga juga kita lihat sebagai patokan untuk menjamin bahwa ketika petani panen, harga stabil. Itu poinnya. Selanjutnya, nah ini yang membuat kita rancu ya. Saya tampilkan ini dia. Ini saya dapat bukan punya saya ini. Ini saya pelajari di kawan-kawan di Pemda, ini yang diajarkan itu ya. Ada Pemda, ada SKPD, ada bidang, ada subbidang. Maka kesimpulannya Pemda hanya bekerja sampai outcome. Outcome. Bagaimana ini terjadi? Tadi di awal kan sudah saya tampilkan. Saya tampilkan di depan tadi bahwa ini tabel kita ya, tabel mendasar kita. Jelas nih urutannya. Ada target, ada objektif, ada goal, ada mission, kemudian indikatornya ada output, ada outcome, ada impact, ada signifikan. Ukurannya ada efisien, efektif, relevan, dan sustainability, keberlanjutan. Kepala daerah harus cerita, ketika saya jadi bupati, tingkat kesejahteraan saya sekian. Pendapatan masyarakat sekian. Tingkat harapan hidup umur sekian. Meningkat. Itu cerita Pak kepala daerah. Bukan panjang jalan, bukan jumlah rumah sakit, dan whatever. Gitu. Jadi sehingga kalau ini kita kaitkan ke sini tadi, nah ini mulai jadi rancu kita. Ketika kita tidak sepakat dengan terminologi. Outcome yang dimaksud dalam dokumen ini seperti apa. Dan ini, mohon maaf ya, dokumen ini diterjemahkan ke dalam tabel-tabel yang jujur membuat kita sering tidak tidur. Memahami dalam kita melakukan revisi terhadap
RPJMD maupun RPJP. Kita tidak tidur, kenapa? Ini maksudnya yang mana ini? Apakah immediate outcome, apakah intermediate outcome, atau ultimate outcome? Kenapa kita tidak seragam aja yang sudah familiar? Sehingga kata outcome, hasil itu sebenarnya posisinya adalah di atas output. Nah, ini poin yang nanti kita diskusikan. Nanti kita buka diskusinya. Nah, sehingga ini ada contoh bagaimana kita tarik ke atas ya untuk di akuntabilitas. Kemudian pohon kinerjanya jelas nih. Pohon kinerja ini maka, jika, akibat, sebab. Ini harus kita pelajari betul. Sebab, akibat, kriteria, rekomendasi. Itu kalau kawan-kawan dari BPKP, BPK itu familiar betul. Sebab, akibat, kriteria, rekomendasi. Itu cara kerjanya, sudah melekat betul kawan-kawan yang terbiasa untuk melakukan pekerjaannya itu. Tapi kan tidak semua kita sepakat dengan itu, ada bukan sepakat. Kita memahami itu, sehingga ini jadi penting sekali. Jadi bagaimana kita memahami pohon kinerja ini dengan maka, jika, akibat, sebab. Sehingga kita balik tadi ke tabel sini tadi. Mana yang lebih dulu? Nah, ini tadi, input ke outcome, atau dari outcome kita balik ke input yang dibutuhkan. Oh, bisa semua, Pak. Bottom up dengan top down. Iya, bisa semua, tapi kita cari yang paling efektif. Yang mana yang menjamin outcome kita bisa dicapai. Nah, ini hal-hal yang ingin saya lihatkan. Nah, ini kuncinya. We cannot manage if we cannot measure. Jadi kita nggak bisa melakukan perbaikan kinerja kalau kita ngukurnya keliru. Benar ngukurnya, tapi standarnya salah, itu tidak bisa kita memanage dengan baik. Ini kata kunci dalam kinerja sesungguhnya di sektor pemerintahan. Nah, selanjutnya, ini ada contoh ya. Contoh kita lihat bagaimana nih ada tujuan dengan sasaran. Ini di tataran tujuan sasaran ini tidak simple ya. Artinya tujuan itu bahasa Inggrisnya goals. Sasaran itu bahasa Inggrisnya objektif. Mbak Anita boleh tanya di mahasiswanya entah di level S2 atau di level S3, menerjemahkan kata aja. Goal, kita ada teori goal setting teori ya. Itu ketika di judul tesis tidak di kampus manapun banyak sekali yang kusut. Goal setting teori disebutnya adalah sasaran. Ya repot kita. Kenapa? Sasaran dengan tujuan terminologi itu berbeda, horizon waktunya berbeda, levelnya berbeda. Tapi kita tidak konsisten dengan itu. Maka ketika kita menyusun dokumen perencanaan ini jadi masalah bagi kita. Ini kan sebenarnya kita lihat nih, bagaimana hubungan sebab akibat yang kita lihat sebelumnya, sehingga dari sistem politik itu naik ke tujuan, itu clear, hubungannya nyata. Sistem politik, maka kesatuan dan persatuan dan stabilitas politik arahnya ke tujuannya. Koordinasi, maka kita perlu sinergitas pusat dan daerah. Artinya dari sasaran dengan tujuan ada benang merah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini dua dokumen yang sangat menentukan. Ngomongnya enak nih. Bu Anita ya, saya pernah seminggu nggak tidur ini ketika membaca dokumen perencanaan di salah satu kabupaten. Saya ngomongnya begini, saya lebih suka membuat atau membantu kawan-kawan dari awal. Dari teknokratik kita bantu, wah semangat kita. Tapi ketika kita melakukan revisi, sakit kepala kita. Kenapa? Tapi terminologi kita tidak seragam. Nah, sehingga kalau saya mau lanjutkan, tujuan dan sasaran ini jelas ya. Tujuan itu meningkatkan partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan. Sasarannya pembunuhan pendidikan prasekolah. Jadi benang merahnya jelas. Dengan adanya pembunuhan pendidikan prasekolah, maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat pada semua jenjang pendidikan. Clear. Sasarannya di mana, tujuannya di mana. Nah, ini ada keterkaitan relevansinya. Kalau enggak, kita ngawur kita. Kegiatan tidak nyambung dengan program. Subkegiatan tidak nyambung dengan kegiatan. Sub-sub kegiatan tidak nyambung dengan sub kegiatan. Ini harus kita luruskan. Nah, contoh lain, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tujuannya, maka sasarannya adalah memenuhi. Jadi, ini mohon izin saya, boleh kita cek di semua dokumen di Republik Tercinta ini, kata-kata terpenuhi dan meningkatkan ini nggak konsisten. Apa yang nggak konsisten? Apakah meningkatkan itu punya tujuan, ataukah meningkatkan itu punya sasaran? Kadang-kadang dua-duanya menggunakan kata meningkatkan. Kalau kita di perguruan tinggi, kita ingat taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom itu kan jelas C1 sampai C6-nya. Tapi di pemerintahan kita belum bersepakat. Kita belum bersepakat bahwa penggunaan kata-kata itu yang tidak bisa tumpang tindih.
Dari bawah kita baca sasarannya meningkatkan, tujuannya meningkatkan, sampai kata semua meningkatkan. Ya, repot kita. Padahal beda. Ini contohnya. Terpenuhnya pelayanan kesehatan dasar, maka dia akan meningkatkan kualitas. Nah, ini logika pikir yang harus kita bangun. Oke. Kemudian juga yang kita lihat ya. Ini kerangka logis ya. Kenapa, apa, bagaimana, apa saja, bagaimana. Ini cara kita kerangka logis kita memahami program itu. Level tertinggi tadi kan program. Program itu dengan misi dia. IQ, indikator kinerja utama. Jadi ketika kita menyebutkan IQ, maka kita cipta program. Saya mau izin nih, saya geli-geli juga. Gelinya begini. Di beberapa kabupaten, IQ-nya sampai 140-an. IQ-nya sampai 150-an. IQ kepala daerah. Bukan IQ SKPD ya. Saya nggak bisa membayangkan alangkah stresnya kepala daerah saat pertanggungjawaban. IQ-nya begitu banyak dan itu banyak ukurannya di output. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita cerita IQ kepala daerah, kita tidak cerita tentang output lagi. Yang kita cerita adalah pada level tertingginya. Sustainability, keberlanjutan dari ukuran kerelevan tadi. Nah, sehingga ini semua dari mana kita dari input, kita naik ke impact, kemudian apa yang ini semuanya di dokumen kenegaraan kita sudah disusun, tapi sayangnya terminologinya kita nggak baku. Terminologinya nggak baku, itu masalah kita yang paling pokok. Nah, kemudian ini semua, soalnya kalau kita mempelajari ini dokumen kenegaraan kita ini semuanya udah clear semua. Cuma sekali lagi, kelemahan kita adalah kita tidak konsisten. Saya akan contohkan begini. Tujuan. Sepakat nggak kita ini tujuan? Dengan sasaran bedanya di mana? Ini kalau diuji kepada kita, kawan-kawan kita yang terlibat di dalam perjalanan, ini persepsinya macam-macam. Artinya sebenarnya nggak bisa kan? Kita harus sepakat dulu. Tujuan itu yang mana levelnya. Sehingga ketika saya menyebut tujuan, harusnya teman-teman yang lain sama. Itu tujuan. Sehingga kalau kita bandingkan dengan sasaran, beda lagi dia. Sasaran nuansanya lebih rendah daripada tujuan. Nah, ini harus kita pahami, sehingga langkah-langkah ya, tujuan dan sasaran itu clear. Dia jadi siklus. Bagaimana kita membangun ini dari misi, terus, ini sangat penting. Artinya ini semua ada di dokumen yang biasa kita familiar, bagaimana juga kita melihat kalau dikaitkan ini ya, artinya ada nasional, pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Tapi di atas itu kan ada impact gitu. Kalau tadi outcome, kita nggak konsisten lagi. Padahal ini sekali lagi saya ambil dari dokumen kenegaraan ya, dokumen yang biasa digunakan kawan-kawan dari pusat. Kemudian juga bagaimana kita menampilkan permasalahan yang sering timbul ya. Tujuan, sasaran, tidak orientasi hasil. Ukuran kinerja tidak jelas. Tidak ada keterkaitan antara program kegiatan dengan sasaran. Program dibuat garis miring dengan kegiatan. Ya nggak sama lah. Program itu ceritanya ke misi. Kegiatan itu ceritanya ke tujuan. Ya, dua hal yang tidak bisa digaris miring. Dua hal yang harusnya urutannya seperti di sebelah kiri tadi. Dari anggaran ada kegiatan, ada program. Jelas. Jadi kita memaknai ini jadi susah. Nah, ini juga kita lihat. Nah, ini contoh bagaimana inefisiensi ya. Kalau kita baca pelan-pelan, ini anggarannya jadi mubazir. Kenapa? Tidak ke arah ke atas. Dia nggak naik ke atas itu. Coba kita lihat di situ. Nah, muncul di atas itu ya, ada kata sasaran. Apa nggak sakit kepala kita? Sasaran apa lagi yang dimaksud di sini? Kegiatan, program sudah benar. Tapi di atasnya sasaran. Waduh. Saya pikir kita pilih yuk, kita bersepakat hari ini, kita pilih kata terminologi baru, kata sasaran itu kita ganti. Bukan sasaran lagi. Kita ganti dalam bahasa Indonesia yang baru, bahasa daerah kita pilih, dari Sabang sampai Merauke, kita gunakan terminologi khusus, sehingga kita tidak sesat. Karena gara-gara menyebutkan kata sasaran di atas itu, jadi rancu kita, seakan-akan sasaran itu adalah objektif. Nah, ini jadi hal yang perlu kita sepakati. Nah, kemudian indikator ini, kita lihat. Saya diminta mencari calon pelari cepat. Tentunya indikator saya adalah tungkai kakinya panjang, berat badannya harus ideal. Tapi beda kalau saya mencari calon penari massal. Yang saya lihat adalah lentik jarinya, kerlingan matanya. Artinya apa? Indikator itu betul-betul relevan. Tidak bisa saya mencari calon pelari cepat dengan indikatornya lentik jari atau kerlingan mata. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan inilah yang terjadi di kita tadi. Bagaimana ini tidak terkait. Kemudian ini juga contoh bagaimana hal-hal ini tidak terkait sama sekali.
ini masalah kita. Kalau kesimpulan kita ya, kita sudah diskusi kurang lebih berapa nih? Mungkin 20 menit baru kita Bu Anita ya. Dalam 20 menit ini kita diskusi terminologi. Saya contohkan ini. Accounting dengan accountancy. Celakanya nih, Mbak Anita ya, dua-duanya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akuntansi. Accounting dengan akuntansi kita terjemahkan akuntansi. Padahal dua halnya berbeda. Kalau kita cerita accounting, ini bagaimana kita menghasilkan. Sehingga kalau kita menyebut accounting, kita menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan dalam mengambil keputusan. Bla 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 bla, debit kredit. Bla 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 bla, informasi keuangan digunakan dalam rangka mengambil keputusan. Tapi kalau akuntansi adalah bidang kerja akuntan. Beda dia. Bidang kerja akuntan itu akuntansi. Sehingga sebenarnya accounting dengan akuntansi jauh lebih luas. Salah satu dari akuntansi itu adalah accounting. Tapi ini ingat, ada yang apa namanya Commonwealth, ada yang apa namanya Continental segala macam, sehingga kita jadi rancu di sini. Kalau saya agar tidak ragu ya sudah deh, kita sepakat tadi model Inggris ya, akuntansi menjadi accounting aja. Akuntansinya perlu kita diskusikan lagi lebih lanjut. Kontrol. Bahasa Inggris cuma satu, tapi bahasa Indonesia bisa pengawasan, bisa pengendalian. Dengan substansi yang berbeda. Pengawasan dengan pengendalian adalah dua hal yang berbeda, tapi dalam bahasa Inggrisnya kontrol. Lagi kita. Objektif dengan activities. Kegiatan. Yang mana yang kegiatan itu? Kenapa? Kita kadang-kadang menggunakan kata kegiatan bukan merujuk kepada aktivitas yang dalam bahasa terminologi yang diinginkan. Nah ini yang terakhir, itu kita baca bersama. Strategi mencapai tujuan dalam jangka pendek. Gimana mungkin ini? Kita cipta strategi, kita cipta tujuan jangka pendek. Kalau kita cipta tujuan jangka pendek, yang kita gunakan adalah taktik. Taktik mencapai tujuan dalam jangka pendek. Wow. Tapi di dokumen kita nggak begitu Pak Masud. Dokumen kita nyebutnya strategi. Rancu kita. Mana yang strategi, mana yang metode, mana yang taktik. Nah ini kendala kita dalam pengukuran kinerja di instansi pemerintahan. Sehingga ini saya kasih contoh nih. Coba kita lihat bersama. Ini masih pakai 86 ya. Kita lihat di 86 itu. Kalau kita lihat kolom-kolom ini memang kadang-kadang membuat kita jadi rancu kita. Jadi penunjuk pengisian kolom di lampiran itu kalau kita lihat sekali lagi saya kadang-kadang pengen betul yuk kita diskusikan lagi karena pengalaman saya kurang lebih 15 tahun terakhir di pemerintah daerah inilah yang buat kita rancu semua dalam menentukan pengukuran kinerja karena kita gagal dalam dokumen perencanaannya. Nah, ini poinnya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan sekali lagi, seharusnya, seyogyanya, kita fokus pada dokumen perencanaan, karena dokumen perencanaan lah dasar kita dalam menilai kinerja itu. Nah, nanti kita mengukur pengukurannya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya membuka ruang untuk kita berdiskusi. Sekali lagi ini bukan mengajari, saya menyampaikan hal yang saya anggap perlu untuk mendapat feedback kepada Mbak Anita. Mungkin bisa kita siapkan tanya jawab atau pemberian masukan, kita diskusikan sehingga kita dapat suatu manfaat dari pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita masih mute itu, di unmute dulu. Oke, ya mohon maaf Bapak. Ya, ini tadi pemaparan yang sangat menarik sekali. Kita sudah mendengarkan banyak sekali PR dalam pengukuran kinerja, khususnya dalam sektor publik ini, dari penyelarasan antara Bapak dan anak ya Pak Heru ya. Penyelarasan tujuannya si Bapak dan anak sampai kepada terminologi, persamaan persepsi antara
terminologi Bapak dan anak lagi nanti harus disamakan. Baik Pak Heru, di sini sudah banyak sekali pertanyaan karena saking menariknya ini pemaparan dari Pak Heru. Saya mungkin akan share screen mawon nggih. Sebentar. Ini ada, sudah kelihatan Bapak Ibu untuk share screen saya? Apakah sudah bisa dilihat? Pak Heru sampai kelihatan? Belum, masih muncul nama filenya aja. Oh. Baru start. Sambil saya bacakan ya Pak ya, sambil menunggu ini. Dari Rizky Budi, Bapak Rizky Budi dari Universitas Brawijaya. Bagaimana cara mengukur kinerja pada entitas pemerintahan yang paling akurat? Dalam artian, akurat dalam arti gambaran real yang benar-benar dilakukan oleh pihak entitas. Dan apakah hanya dengan mengukur kinerja sudah cukup menggambarkan keberhasilan pihak entitas dalam mengemban tugas? Terima kasih. Akan langsung ditanggapi atau bagaimana Pak Heru? Oke, saya pikir tangkap aja nggak Pak, langsung aja ya biar lebih lebih ini ya, Pak Rizky Budi ya. Izin ya. Mbak Anita ya. Ini Pak Rizky Budi dari Unibrau ya. Artinya ini ada ini kita di situ ya, ada Pak Dekan kita ya. Artinya bagaimana cara mengukur kinerja pada entitas pemerintah yang paling akurat. Nah, akurat ini, maka saya bilang tadi. Tolong di mute sebentar. Oke. Co-host tolong di mute. Oke. Ada co-host tolong di mute. Oke, terima kasih. Kok saya terganggu suaranya. Oke, saya lanjutkan. Jadi Mas Budi, saya selalu ingin mengatakan dan selalu mengingatkan, kalau ditanya apakah cukup kita mengukur dengan kinerja, tadi saya katakan, kinerja itu di sektor publik, di pemerintahan, sebenarnya ya bisa kita gunakan sebagai dasar, tapi tidak cukup dengan satu ukuran kinerja. Itu poinnya. Artinya, apakah cukup kinerja menggambarkan bersama entitas? Saya katakan yes, tapi bukan satu kinerja. Itu poinnya. Artinya, seharusnya kita kembali ke konsep awal ya. Apa konsep awalnya? Tadi saya katakan, yang dikatakan kinerja itu adalah posisi kita saat ini mencapai kepada tujuan. Nah, tujuannya ada di mana? Ada di dokumen perencanaan. Artinya, cara mengukur kinerja ini yang paling akurat adalah kita pastikan dari tabel yang saya tampilkan tadi, sebenarnya kita mau kemana? Dari POP tadi, dari visi kita, ke misi, ke tujuan, level dengan cascading itu harus clear betul. Dokumen cascading ini kan sudah launching sejak tahun 2017 ya. Tapi sampai tahun 2020 ternyata kita nggak familiar juga dengan cascading. Setiap pansel saya tanyakan tentang cascading, hampir semua kepala dinas belum pernah dengar cascading. Gitu. Allahu Akbar. Saya bilang, gimana mungkin ini terjadi? Nah ini pertanyaan untuk Pak Rizky Budi ini, jawaban saya adalah agar akurat kita mengukur kinerja ini, dari dokumen perencanaan, kita betul-betul meng-create cascading kita, bagaimana kita kasih personal in charge-nya, jadi ukurannya jelas, dari titik yang terendah sasaran, kemudian naik pada level tujuan, kemudian naik pada level misi. Jadi langkah-langkah dan personal in charge-nya sebenarnya sudah tercakup di dalam cascading. Artinya kalau cascading-nya disusun dengan benar, yang dipertanyakan oleh Mas Rizky Budi ini nggak ada, saya pikir tercapai ya. Akurat itu dalam arti kata, saya kasih contoh begini. Eselon 4 itu kan dia cuma output ya. Saya kasih contoh kalau di pertanian. Kalau di pertanian itu katakanlah, Eselon 4 itu kita minta dia mengumpulkan data. Mengumpulkan data tentang
hasil padi setiap hektar. Artinya ada berapa sentra padi atau sawah, kemudian berapa hasilnya. Pokoknya eselon 4 bertanggung jawab mengukur itu. Ukurannya, targetnya adalah seberapa besar hasil setiap hektar sawah di kabupaten itu. Eselon 3 meningkat lagi. Eselon 3 adalah bagaimana dia mentabulasi. Mentabulasi semua tabel-tabel tentang data yang diperoleh dari eselon 4 tadi, dia buat tabulasi sehingga tabulasi ini mudah dibaca oleh eselon 2. Eselon 3 tidak mengambil keputusan. Eselon 2 hanya meng-create tabulasi dari data padi tadi per hektar, tempat dengan irigasi segala macam. Pengambil keputusan adalah eselon 2-nya, kepala dinasnya. Artinya dalam rapat, mungkin bukan orang per orang ya, dalam sistem kerja dipimpin oleh kepala dinas, sehingga akan akurat. Akuratnya apa? Berapa kilometer membangun irigasi, berapa kilometer sawah kita punya, berapa hasil dalam satu kali panen, berapa kali satu tahun kita bisa panen, kemudian air yang mengalir cukup, sehingga kita bisa ujung-ujungnya nanti kan terakhir itu adalah kesejahteraan ibu dan anak, artinya angka kematian ibu dan anak menurun. Kenapa? Putus sekolah menurun. Kenapa? Tadi panen yang cukup dengan harga yang stabil. Jadi sekali lagi Pak Rizky, kalau saya melihat kuncinya di cascading ini. Di cascading kita menyusun bagaimana dari target ke sasaran, ke tujuan, ke misi, ini dengan personal in charge. Yang jadi masalah kita itu tadi, personal in charge-nya kita gagal. Karena apa? Kolom-kolom yang disiapkan itu tidak pas. Saya mohon maaf, kalau saya di beberapa kabupaten, kolomnya saya buat sendiri. Kolomnya saya buat sendiri, tidak ke bawah, tapi saya ke samping. Sehingga bisa jelas, betul, langkah-langkah yang dilakukan. Kalau kita buat kolomnya ke bawah, kita jadi rancu. Kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Mungkin itu yang ingin saya jawab, Mas Rizky Budi dari Brawijaya. Terima kasih. Baik, Pak Heru, terima kasih. Sebelumnya ini akan ada pemutaran video sebentar, Pak Heru. Jadi, Pak Heru persilahkan untuk istirahat. Cafe break dulu, Bapak. Kita sambil melihat video. Monggo dari panitia, silakan. Baik, jadi besok masih akan ada series yang ke-11. Nanti Bapak Ibu silakan bisa bergabung kembali dengan kami. Kita kembali ke pertanyaan ya Pak Heru. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Bentar, saya share lagi. Pertanyaan yang kedua dari Pak Widi Prasojo, tapi ini saya tidak tahu dari mana instansinya. Pertanyaannya adalah visi dan misi Pemda itu sangat tergantung pada kepala daerah terpilih. Pengukuran kinerja mengacu pada tujuan, sasaran, serta target yang dijabarkan dari visi dan misi tersebut. Namun demikian, masyarakat pemilih kebanyakan tidak melihat capaian pengukuran kinerja tersebut, melainkan pada kemajuan, yaitu infrastruktur yang kelihatan, yang dibangun oleh kepala daerah tersebut. Sehingga kepala daerah itu cenderung tidak terlalu peduli dengan pengukuran kinerja sesuai teori, Pak. Namun, yang penting bisa membangun infrastruktur yang kelihatan, yang bisa dijadikan
bahan kampanye untuk pilkada berikutnya. Jadi kadang fokus kepala daerah itu jadi terpecah, Pak, karena fokusnya bisa untuk elektibilitas ke depan, sedangkan nanti untuk pengukuran kinerja itu sesuai teori tadi yang Bapak paparkan. Nah, ini bagaimana, Pak, tanggapan Pak Heru terhadap kasus seperti ini? Monggo, Pak Heru. Oke, terima kasih. Ini kalau udah cerita politik nih, saya mau cerita sedikit ya. Cerita ketika pemilihan rektor di tempat saya ya. Itu kan ada panelis ya. Panelisnya dari banyak setiap fakultas. Nah, yang saya soroti yang fakultas kedokteran nih. Fakultas kedokteran, ilmu keperawatan itu kan saya bersepakat lah. Yang namanya dokter itu pinter gitu. Orang yang bisa sekolah di kedokteran bagi saya pinter gitu. Tapi kan tentu pinternya kan pinter dalam ilmu-ilmu kesehatan gitu. Sehingga ketika panelis dari kedokteran ini pertanyaannya begini ke calon rektor. Calon rektornya kebetulan tuh ada 4 gitu. Calon rektor ada 4 menyampaikan visi misinya. Jadi dari fakultas kedokteran nanya begini ya, mohon izin saya menyampaikan begini. Saya heran katanya. Ini kok 4 calon rektor ini visi misinya sama semua. Nah, itu disampaikan waktu menyampaikan pertanyaan dari panelis. Berjalan, kemudian saya jadi penasaran juga. Penasaran akhirnya saya ajak ngobrol lah kawan-kawan dari kedokteran, karena kebetulan kita kawan-kawan ya. Saya ingin katakan bahwa kalau kita mencalon, baik sebagai rektor maupun sebagai bupati, sebagai wali kota, atau sebagai gubernur, bahkan presiden sekalipun, ya tetap, kalau kita pilkadanya tahun 2020, maka ketika saya ingin mencalon menjadi gubernur, maka saya akan baca dokumen terakhir yang ada di sana. Artinya apa? Semua calon ya sama intinya. Yang beda adalah prioritas. Artinya visi misinya ya sama gitu. Nanti kalau mau kita perbaiki segala macam ya nanti kalau kita sudah jadi pejabatnya. Jadi memang visi misi ini ya sangat tergantung. Saya paham nih maksud tergantung nanti bisa saja diubah oleh kepala daerah setelah dia dilantik menjadi kepala daerah. Tapi ketika mereka mencalon sebenarnya dia nggak punya visi misi pribadi. Nggak ada visi misi Pak E, nggak ada. Nggak ada visi misi Pak Y, nggak ada. Yang ada adalah visi misi Kabupaten A, visi misi Kota A, visi misi Provinsi A. Artinya apa? Calon-calon itu yang diuruskan oleh KPU, dia harus mempelajari dokumen perencanaan yang ada. Nah, dari dokumen perencanaan sehingga visi misi dari calon kepala daerah ini merujuk kepada dokumen perencanaan. Karena dalam aturan kenegaraan kita, 1 tahun pertama setelah menjabat, dia akan melaksanakan RPJMD yang sudah disusun oleh sebelumnya. Sehingga itu yang terjadi. Jadi kalau saya ingin menanggapi dari Pak Widi Prasojo ini, bahwa sesungguhnya memang nggak bisa kita katakan politik tadi. Sayangnya masyarakat tidak melihat dari visi misinya itu yang dia adalah keberhasilan. Tinggal kita menjual aja. Maka saya bilang tadi, kalau kepala daerah itu memang ingin mencalon di suatu daerah, sebagai incumbent, seyogyanya yang dia jual adalah sustainability, keberlanjutannya itu, bukan tentang bangunan fisiknya. Artinya begini, bangunan fisik itu untuk apa? Kalau dia bangun rumah sakit bagus, tapi ternyata tingkat yang sakit juga pandeminya makin berat, maka sebenarnya itu bukan suatu ukuran kinerja keberhasilan. Artinya ukurannya harus jelas. Masjidnya, rumah sakitnya yes, rumah sakitnya adalah ada outputnya, ada rumah sakitnya. Kemudian rumah sakitnya meningkatkan naik ke level outcome-nya, kemudian level impact-nya, kemudian terakhir relevannya, sustainability keberlanjutannya. Artinya clear. Kalau itu dilakukan dengan benar, maka masyarakat akan menikmati hasilnya. Kalau saya fokusnya begini, kalau politik kita nggak bisa masuk, tapi fokus saya adalah siapapun kepala daerah atau calon kepala daerah menyusun visi misi merujuk pada dokumen perencanaan yang ada, itu poin pertama. Poin keduanya tadi, dokumen itu harus menjadi dokumen yang betul-betul dilaksanakan. Artinya dokumen yang betul mengarah kepada urutan tadi, cascading tadi. Kemana kita? Ke IKU, indikator kinerja utamanya. Mau kemana kita? Artinya SOTK ya, harus juga dibuat sedemikian rupa untuk menjamin bahwa IKU dari kepala daerah itu bisa diwujudkan. Jadi sekali lagi, kalau saya orangnya optimis ya, saya optimis suatu saat
di NKRI ini suatu saat nanti akan ada model perencanaan yang saling terkait. Untuk itu memang pilkadanya harus 1 kali dalam 5 tahun gitu. Jadi saya setuju sekali pilkada tahun ini hanya 3,5 tahun, kemudian tahun 2023 akan diseragamkan, sehingga apa pertanyaan dari Pak Widi Prasojo ini akan terjawab. Artinya visi misi kepala daerah kabupaten akan nyambung dengan visi misi dari gubernur, akan nyambung dengan visi misi dari presiden. Horizon waktunya sama. Jadi pembangunan kita cantik gitu. Dari kabupaten naik ke provinsi, naik ke pusat, itu akan pada horizon waktu yang sama dengan dengan perencanaan yang sama, sehingga itu yang ingin kita arahkan. Jadi saya support betul ya pemerintah kita untuk menyatukan pilkada dalam satu periode yang sama. Mungkin itu Mbak Anita ya. Terima kasih. Baik. Ya, semoga nanti pilkadanya dalam satu periode yang sama, sehingga visi misinya nggak berubah-ubah gitu ya, Pak Heru. Lanjut, ini ternyata Pak Widi ada 2 pertanyaan, Bapak. Yang kedua, bagaimana menyelaraskan perencanaan dan juga pada ujungnya indikator kinerja utama antara pemerintah pusat, provinsi, dan Pemkab atau Pemkot pada suatu kabupaten atau kota. Padahal kepala daerah mempunyai visi misi masing-masing. Mungkin bisa ditambahkan sedikit, Pak. Tadi sudah Bapak singgung juga. Monggo, Pak Heru. Oke, terima kasih Mbak Anita. Tadi udah saya sampaikan masalah kita yang paling pokok karena masa durasi kepemerintahan itu nggak sama gitu ya. Artinya antara presiden, gubernur dengan kabupaten kota nggak sama. Jadi itu jadi rancu betul. Periodisasi itu jadi rancu. Tapi apa boleh buat, kalau itu tetap tidak sama, tapi sebenarnya saya katakan tadi, visi misi itu harusnya kan bukan personali ya, itu punya kabupaten, punya provinsi, punya kota, jadi ya, punya negara. Jadi sebenarnya saya sepakat nih, pertanyaannya menyelaraskan ini, menyelaraskan ke IKU-nya. Asal kita sepakat dulu IKU-nya kemana gitu, IKU-nya kemana? IKU ini kan ke misi, arahnya ke misi. Misi inilah yang harus kita lihat. Artinya apa? Yang saya katakan tadi, ketika ayah ingin anaknya jadi auditor dan anaknya ingin jadi auditor, klop dia. Ketika negara menginginkan masyarakatnya sejahtera, provinsi menginginkan masyarakatnya sejahtera, kabupaten kota ingin membuat masyarakat sejahtera, klop. Kalau sudah klop, maka tinggal disusun levelnya. Levelnya apa? Di kabupaten, terkait dengan sejahtera tadi, mungkin dia mulai dari yang paling basic. Kebutuhannya kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten kota pada level kesejahteraan. Kemudian pada level ke atas itu sekunder, itu tanggung jawab provinsi. Kemudian tertier tanggung jawab negara. Jadi sebenarnya itu kata kuncinya. Kata kuncinya penyelarasan perencanaan ini kata kuncinya waktunya. Kalau saya tengok karena waktu yang tidak sama tadi. Tapi sekali lagi mungkin satu persepsi yang kita ingin samakan bahwa seharusnya dalam dokumen perencanaan kita, visi misi kepala daerah harus saling terkait dari kepala wali kota atau bupati ke gubernur kemudian ke pusat. Itu harus ada sinkronisasi, harus ada penjelasan. Dalam dokumen RPJMD itu dibahas dengan clear itu. Cuman masalahnya waktunya, karena waktu kita tidak sama, agak susah kita menyamakan itu. Yang repotnya apa? Sudah kita buat ternyata gubernurnya habis waktu. Disusun RPJMD yang berikutnya, waktu periodenya. Udah, ini jadi masalah kita. Lepas pijakannya. Mungkin itu Pak Anita ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Heru. Jadi penyelarasan lah kata kuncinya ya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Masih bisa aja waktunya. Ya, ada pertanyaan Pak Heru dari ini Bapak atau Ibu ya? Ibu Glory Menar mungkin ya. Ya, mohon izin bertanya terkait indikator keberhasilan kinerja lembaga pemerintahan yang seharusnya berbasis kinerja dan berorientasi outcome, kenyataannya di lapangan masih berbasis penyerapan anggaran. Nah ini Pak Heru, yang mana hal inilah yang menyebabkan di masa pandemi pun para ASN tetap melakukan perjalanan dinas demi mendongkrak penyerapan anggaran tersebut.
Menurut Bapak bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih. Bapak Heru. Oke, terima kasih Mbak Anita. Saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh pada sekali waktu saya jadi pansel di salah satu kabupaten, itu ada curhat dari Kepala Dinas Perpustakaan. Curhatnya begini, Bapak, kinerja saya jangan diukur, katanya. Loh kenapa? Karena anggaran saya kecuali anggaran rutin tahun kemarin 0, katanya. Kabupaten ini tidak peduli dengan perpustakaan, katanya. Oh, pokoknya miring sekali menyebut ke apa namanya Bapeda gitu ya, ke Bapeda. Tapi saya bertanyanya simpel. Mohon maaf Bu Kadis, saya bilang, mohon maaf saya Bu Kadis Perpustakaan, Ibu pernah buka nggak dokumen RPJMD-nya? Itu kan pertanyaan mendasar yang saya tanyakan. Kenapa? Faktanya begini ya, Pak Glory Menar ya, Pak Glory ini, banyak sekali di kita ini ketika menyusun anggaran, ketika menyusun kegiatan, ini tidak melihat dokumen dengan klop. Saya kasih contoh tadi perpustakaan. Perpustakaan itu boleh mengadakan pengadaan buku, tapi jangan buku formal. Pendidikan kan ada 3 itu. Pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Jadi ada pendidikan di sekolah, ada pendidikan di kursus, ada pendidikan di rumah yang non-formalnya. Jadi sehingga seharusnya nggak bisa Kepala Dinas Perpustakaan minta jatah ke Dikbud, minta data ke Diknas, bukunya bagi-bagi dong. Kami perpustakaan juga ingin pengadaan, kan ada proyek. Salah orientasi. Seharusnya Kepala Dinas Perpustakaan melihat celah bahwa untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, maka perlu ditingkatkan pendidikan formal dan non-formal dan informal. Sehingga yang formal punyanya Diknas, yang formal dengan informal punyanya perpustakaan dalam pengadaan buku. Nah ini yang saya maksudkan, artinya orientasinya harus clear. Nah yang disampaikan oleh Mas Glory Menar nih, atau Mbak ya, saya ini ingin saya sampaikan masalahnya di situ. Masalahnya apa? Ketika dia menyusun tadi, dia nggak melihat bahwa di RPJMD itu kemana arahnya, IKU-nya kemana. IKU-nya kan ada IKU kepala daerah, ada IKU SKPD. IKU SKPD juga harus disusun sedemikian rupa tadi, sehingga mengarah kepada IKU kepala daerah. Sehingga kalau saya misalnya jadi bupati, saya akan panggil kepala dinas, saya tanya, Dinas Perpustakaan Daerah, Anda ini bekerja dengan anggaran 1 miliar di luar gaji dan belanja rutin lainnya. Apa yang Anda buat sehingga IKU saya sebagai bupati tercapai? Sehingga itulah yang kita sebut dengan money follow the program. Money follow the program itu bukan function. Artinya apa? Money follow the program itu dikeroyok. Apa pengertian dikeroyok itu? Dikerjakan bersama, bareng gitu. Artinya apa? Untuk mencerdaskan masyarakat, tidak cukup Diknas. Diknas bertanggung jawab kepada pendidikan Dikdas terkait dengan pendidikan formal. Pendidikan informal ini tadi ada BLK dari tenaga kerja, ada perpustakaan daerah, artinya satu kegiatan atau satu IKU dari bupati untuk mencerdaskan masyarakat tadi dikerjakan bersama-sama. Sehingga dalam cascading itu jelas. Dalam dokumen cascading, mulai dari pertama dikatakan tadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, masing-masing punya tanggung jawab. Jadi dalam satu program bisa saja itu tanggung jawabnya ada 3 SKPD. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam ini BLK-nya, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah untuk mengarah kepada mencerdaskan masyarakat. Itu poin saya. Artinya tadi kalau disebut dengan orientasi outcome, harusnya kan begitu. Artinya money follow the program adalah kunci dalam hal ini. Terima kasih Mbak Anita. Ya, Bapak masih semangat untuk pertanyaan lagi Pak Heru? Ya silakan Mbak. Ya, ini terkait dengan dunia kita Pak, perdosenan. Nanti akan ada pertanyaan dari LL Dikti 2 dari Bapak atau Ibu Alwi ini. Pertanyaannya adalah apakah penyerapan anggaran bisa ini mungkin ya, bisa dijadikan parameter kinerja? Oh ini hampir sama dengan yang tadi. Karena selama ini baru sebatas itu parameter kita. Nah kalau di tingkat LL Dikti mungkin
Bapak ada gambaran seperti apa? Monggo Pak Heru. Saya pikir ini bukan kebetulan dia dari Diktinya tapi sebenarnya bukan itu pertanyaan. Poinnya saya menangkap ini. Artinya saya ingin katakan lagi, kalau kita menganalisa anggaran kan kita paling analisa kita dengan relasi anggaran itu dengan standar deviasi ya. Kita hanya melakukan pengukuran unfavorable dengan favorable-nya. Kalau pendapatan lebih besar maka kita favorable. Tapi kalau beban lebih besar maka dia jadi unfavorable. Itu kan terbalik. Artinya saya kasih contoh tadi. Saya kasih contoh tadi ada kabid verifikasi yang ternyata di ruangannya selama 3 tahun menjabat sebagai kabid verifikasi dia nggak punya dokumen perencanaan. Nah, itu yang saya katakan ngawur tadi. Kenapa? Kinerjanya tidak diukur dengan anggaran. Kinerjanya diukur dengan ketercapaian dari dokumen perencanaan. Sehingga kalau ini pertanyaannya, apakah penyerapan anggaran bisa dijadikan parameter kinerja? Kalau saya mengatakan bisa salah satu. Nah, gitu. Artinya itu bisa digunakan dengan analisa standar deviasi kita. Tapi bukan satu-satunya. Kenapa? Kalau itu saja tidak cukup. Karena penyerapan anggaran, saya kasih contoh begini ya. Saya suka pertanyaan begini ke kawan-kawan. Pertanyaan sederhana. Apakah kalau SP2D sudah terbit, Anda harus bayar sebagai bendahara? Surat pencairan dana ya, SP2D sudah terbit, harus bayar. 99% menjawab iya, wajib bayar. Kalau sudah diverifikasi. Saya bilang, jangan salahkan jaksa, jangan salahkan polisi, kalau nanti ternyata itu adalah proyek yang bermasalah, Anda akan masuk penjara. Yang jadi masalah kan kita begitu. Kawan-kawan kita merasa, saya nggak bersalah, saya mencairkan dana, itu karena sudah ada terbit SP2D yang sudah diverifikasi bagian keuangan. Saya ulang sekali lagi, itu keliru. Seharusnya bendahara tetap pegang dokumen perencanaan. Dia lihat keluarnya uang, anggaran ini, nyambung nggak dengan perencanaannya? Kalau tidak nyambung, dia bisa tolak mencairkan dana dengan catatan. Capaiannya tidak tercapai, tolak pencairan dana. Kalau tetap dicairkan juga dengan tekanan tertentu, minimal kita selamat dari jeratan hukum. Yang jadi masalah kita kan itu kan, yang jadi masalah kita terjebak tadi, kita mencairkan karena SP2D sudah diverifikasi tanpa melihat dokumen perencanaan. Mungkin itu yang paling pokok ingin saya sampaikan untuk Pak Alwi ini ya, Pak Alwi, artinya itu salah satu bisa digunakan, tapi tidak cukup hanya satu. Jadi kita harus betul-betul melihat bahwa anggaran itu benar nggak mengarah kepada apa yang diukur dalam dokumen perencanaannya. Mungkin itu Mbak Anita. Baik Bapak. Mungkin satu lagi ya Pak Heru, satu pertanyaan silakan, lagi. Terakhir ini dari Bapak Riki Kurniawan Ramang SAK. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Jika kinerja bisa diukur, apakah human error dalam SKPD itu juga bisa diukur? Kalau bisa, ukurnya bagaimana Pak? Human error-nya Bapak. Oke, kalau sudah kinerja human error, bisa diukur. Kalau sudah ngomong human error bisa diukur, bisa ya, bisa diukur ya bisa. Cuma masalahnya bermanfaat atau tidak. Gini, kalau saya lebih cenderung melihatnya, jangan kita keliru antara kinerja dengan sifat gitu ya. Artinya begini, banyak sekali pengukuran kinerja begini. Ada orang yang selengean ya, selengean apa ya? Pakai baju sembarangan, kerjanya jarang di kantor, tapi ternyata pekerjaannya kan selesai gitu. Artinya sepanjang itu harus dipisahkan, bagaimana perilaku dengan kinerja ini harus dipisahkan. Jadi asal saya menjawab pertanyaan Pak Riki ini, apakah human error dalam SKPD juga bisa diukur? Oh jelas, kesalahan itu akan diukur, ada ukurannya. Nanti kan berapa kali kesalahan dalam sekian hari, berapa kali kesalahan dalam sekian kebijakan itu bisa diukur. Tapi poinnya adalah mengukur human error-nya itu jangan terjebak antara perilaku, perilaku orangnya itu dikaitkan dengan kinerjanya. Karena kita ini halo error bias efek itu ya sangat luar biasa. Artinya kita kadang-kadang melihat dari perilaku bukan dari kinerja. Jadi sekali lagi Pak Riki, human error bisa diukur, tapi apakah itu bermanfaat atau tidak? Kalau saya lebih cenderung kita membedakan antara fungsi kita, apakah kita sebagai pengawasan atau kita sebagai pengendalian.
Saya lebih suka pengendalian ya. Kalau pengendalian kita punya talinya, kita yang pegang tali kursi kusir itu, delman itu, sehingga kita bisa bawa kemana arahnya. Tapi kalau pengawasan, kita cuma bisa mengatakan Anda salah, Anda dihukum, Anda dikena binap segala macam. Mungkin itu Mbak Anita ya. Baik, terima kasih Pak Heru. Ini adalah pertanyaan terakhir. Sebelumnya nanti dari panitia akan memutarkan kembali video. Monggo panitia, sebelum saya tutup mungkin nanti. Silahkan. Baik, Bapak Ibu, menarik sekali. Kita sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya sampaikan juga, Bapak Ibu, di Kamis minggu depan akan ada webinar yang sangat menarik kembali, seperti webinar kali ini. Untuk minggu depan itu temanya adalah audit kinerja organisasi pemerintah menuju world class government. Dengan narasumber Bapak Iwan Novarian SSE MAK CA CPSAK CNLPAK, yang beliau adalah Widyaiswara Badiklat PKN BPK RI, dan juga narasumber kita nanti juga ada Pak Ardeno Kurniawan SEMACC AK, beliau adalah Auditor Inspektorat Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan untuk bergabung lagi dengan kami minggu depan. Terima kasih sebelumnya. Akhir kata, saya Anita Primastiwi, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Rida. Matur nuwun. Baik, Terima kasih Bu Anita. Terima kasih sahabat saya Pak Heru. Luar biasa ilmunya, sangat mendalam, luar biasa. Ya, sekali lagi terima kasih kepada sohib saya Pak Heru, kepada Bu Anita sudah berkenan mengisi webinar MNK berbagi ilmu sesama. Saya mewakili Bu Rida ini. Bu Rida kebetulan mengajar juga nih. Memang kita selalu mengajar untuk Indonesia. Iya, Pak. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Heru, kepada Bu Anita, kepada semua partisipan yang sudah loyal ngikutin acara berbagi ilmu bersama ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan, yang kita kerjakan pada siang hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua dan bangsa Indonesia. Saya ucapkan mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dan ada yang kurang berkenan. Saya atas nama MNK Partners menyampaikan sampai jumpa insya Allah minggu depan di acara yang sama, webinar MNK series ke-11 ya. Saya cukupkan sampai di sini.
Selamat siang. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang keliru segala macam. Mohon maaf saya. Terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau masih banyak kurang-kurang, Bapak.